Hai Sobat Pita Cerita Sinema, seorang gadis pucat dan muram yang suka menyiksa orang harus menyelamatkan keluarganya dan mencegah rumahnya dihancurkan. Hari ini kita akan membahas alur cerita film The Addams Family dari tahun 2019. Ketika jam waker berbunyi, Morticia bangkit dari tempat tidurnya seperti mayat hidup dan bersiap-siap untuk pernikahannya. Untuk hari besarnya ini, wanita itu menggunakan abu dari ibu dan ayahnya untuk melengkapi riasannya dan menggunakan stapler sebagai aksesori untuk menyempurnakan penampilannya. Sebelum berangkat ke upacara, wanita itu mengambil buket mawar tanpa bunga dan berjalan melewati jalan-jalan kota yang mengerikan menuju kekasihnya. Kemanapun wanita itu pergi, seluruh lingkungan berusaha menghindarinya dan penduduk menutup jendela untuk melindungi diri, percaya bahwa keluarga itu melakukan ilmu sihir. Di tengah hutan, Gomez dan tamu lainnya menunggu kedatangan pengantin wanita. Thing menyerahkan cincin kawin kepada pengantin pria dan upacara pun dimulai. Mengikuti tradisi keluarga Addams, setelah pengantin wanita, pria dan tamu-tamu mereka minum seteguk air kelapa dengan lemon, Morticia dan Gomez resmi menjadi suami istri. Tiba-tiba, sekelompok penduduk setempat menyerbu upacara dengan tekad untuk menyingkirkan para monster tersebut. Karena terkepung, semua anggota keluarga Addams mencoba melarikan diri melewati jembatan, tetapi jalan penyeberangannya dihancurkan. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk menghadapi lawan mereka, dan nenek memerintahkan pasangan itu untuk melarikan diri sementara ia menahan musuh-musuhnya. Pester, saudara laki-laki Gomez, memanjat gunung dengan pasangan yang sedang dimabuk asmara itu di punggungnya. Bosan harus selalu melarikan diri dari manusia, Morticia berharap dapat menemukan rumah di tempat yang benar-benar terpencil, tempat mereka dapat membesarkan anak-anak dan membentuk keluarga. Malam itu, mereka naik mobil dan melarikan diri dari kota, mencari rumah baru. Saat mengemudi, Thing secara tidak sengaja menabrak makhluk yang berdiri di jalan. Pasangan itu kemudian memutuskan untuk berhenti dan mencari tahu apa yang terjadi. Mereka lalu bertemu Lurch, seorang pasien di rumah sakit jiwa, untuk penjahat yang sakit jiwa. Pria yang paling mirip dengan Frankenstein itu membimbing mereka ke rumah sakit jiwa tempat ia berasal agar mereka dapat bermalam. Sesampainya di sana, pasangan pengantin baru itu mendapati bahwa tempat yang mengerikan itu telah ditinggalkan. Mereka mendengar suara seram yang memerintahkan mereka untuk keluar dari sana dan segera menyadari bahwa rumah itu adalah rumah yang sempurna bagi mereka. Seiring berjalannya waktu, Gomez dan Morticia membangun kenangan indah di rumah besar itu dan mampu membesarkan anak-anak mereka seperti yang selalu mereka inginkan, benar-benar terisolasi dari manusia lain. 13 tahun telah berlalu sejak pasangan itu pindah ke rumah baru mereka dan tempat itu benar-benar berbeda, namun suara menakutkan itu masih ada. Lurch telah menjadi kepala pelayan keluarga dan pergi menyiapkan sarapan, sementara Ichabod membangunkan anak-anak. Saat pohon itu mencengkram anak-anak, Pugsley menyerang saudara perempuannya dengan kapak. Namun, gadis itu berhasil memegang senjata itu dan mengklaim bahwa tidak seperti saudara laki-lakinya, ia tidak pernah meleset dari sasaran. Setelah menyingkirkan anak laki-laki itu, Wednesday mendengar suara bel sepeda dari sisi lain gerbang dan mendekat untuk mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Setelah mendengar pintu gerbang dibuka, Parker Nittler mengambil sepedanya dan lari, membuat Wednesday bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah minum kopi, Gomez memanggil Pugsley untuk ikut pelajaran anggar, dan anak laki-laki itu menggunakan roket untuk menyerangnya. Namun sang ayah berhasil menghindarinya, dan roket itu akhirnya meledak di udara. Saat turun dengan parasut, anak laki-laki itu menggunakan ketapel untuk menembakkan bom ke arah ayahnya. Sang ayah harus menggunakan keterampilan bertarungnya untuk menghindari serangan itu. Untuk mengakhiri lelucon itu, Gomez dengan bantuan tongkat bisbol melemparkan bom itu kembali ke Pugsley dan berhasil mengenainya, yang menyebabkan anak laki-laki itu jatuh ke dalam rumah kaca. Dalam 2 minggu, seluruh keluarga akan berkumpul untuk upacara. Pugsley harus menunjukkan keahlian pedangnya agar dianggap sebagai anggota efektif keluarga Addams. Namun, anak laki-laki itu mengklaim bahwa pedang sangat kuno dan minat sebenarnya terletak pada pembuatan bom yang dapat menghancurkan rumah. Gomez kemudian memberitahu putranya bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dalam 13 tahun seluruh keluarganya berkumpul kembali. Jadi, hari saber mazurka harus sempurna. Bertekad untuk menyenangkan ayahnya, Pugsley berjanji bahwa ia akan berlatih untuk menjadi ahli pedang dalam beberapa hari mendatang. Saat makan siang, Morticia menemukan salah satu bom Pugsley tersangkut di pakaian suaminya dan melemparkan benda itu keluar jendela. Bersamaan dengan ledakan itu, tubuh Paman Vester terlempar menembus kaca dan jatuh di atas meja makan. Gomez merasa sangat bahagia melihat saudaranya, karena ia memintanya datang sebelum upacara untuk membantunya melatih Pugsley. Intrik dengan suara yang didengarnya sebelumnya, Wednesday meminta pamannya untuk memberitahu dia apa yang ada di balik gerbang. Keinginan terbesar gadis itu adalah memiliki kebebasan untuk menjelajahi kengerian dunia, namun ibunya bersikeras untuk menahannya di rumah besar itu. Morticia mengatakan bahwa ketika putrinya dewasa, ia dapat pergi kemanapun ia mau, namun untuk saat ini ia harus tinggal di rumah demi keamanannya. Marah. Wednesday memanggil Socrates, gurita peliharaannya, untuk pergi ke kamarnya. Setelah makan siang, Lurch melemparkan sisa makanan beserta peralatan masak ke dalam mulut singa yang juga dianggap sebagai anggota keluarga. Saat ia menyalakan TV, ia menemukan acara Home, Art and Garden yang dipandu oleh Margot Niddler.
Wanita tersebut adalah seorang arsitek dan agen real estate yang baru saja menyelesaikan proyek terbesarnya. Ia telah membangun seluruh lingkungan yang disebut assimilation dengan lebih dari 50 rumah untuk dijual. Untuk mendapatkan kesempatan membeli salah satu rumah tersebut, cukup hubungi stasiun penyiaran. Di akhir acara, Glenn sang produser bertanya kepada Margot apa pendapatnya tentang penutupan tersebut dan wanita itu mengatakan bahwa untuk episode berikutnya ia menginginkan lebih banyak balon dan konfeti. Wanita itu sangat ingin menjual rumah-rumah itu, jika tidak perusahaannya akan bangkrut. Margot sangat berdedikasi pada pekerjaannya sehingga ia bahkan tidak punya waktu untuk putrinya. Ketika Parker mencoba menceritakan kepadanya apa yang terjadi saat ia berkunjung ke rumah besar yang terletak di atas bukit, ibunya mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Pugsley sedang melatih bidikannya ketika Wednesday muncul untuk menyiksanya setelah menyebabkan saudaranya meleset dari panahnya dan Paman Vester terkena panah. Gadis itu mengklaim bahwa dia akan membantu anak laki-laki itu mempersiapkan mazurkanya. Gadis muda itu meminta saudaranya untuk berdiri di samping lubang yang telah digalinya. Tepat pada saat itu, mereka melihat sebuah balon terbang di atas rumah besar itu dan Wednesday memukul kepala Pugsley. Setelah menguburnya, gadis itu pergi untuk mengambil balon yang tersangkut di dahan ikabot dan bertanya kepada ibunya apa itu. Setelah melihat balon dan sepotong kertas berwarna kecil tersangkut di pakaian putrinya, Morticia pergi ke area luar rumah dan menyadari bahwa ada banyak sekali konfeti yang berterbangan di atas rumah besar itu. Pada saat itu, Pugsley berhasil menggali dirinya keluar dan juga terkejut melihat fenomena yang tidak biasa ini. Gomez kemudian menyadari bahwa kabut yang menyelimuti tempat itu sedang naik dan tak lama kemudian rumah besar itu akan terlihat sepenuhnya. Ketika mereka menyadari bahwa sebuah kota sedang dibangun tepat di bawah perbukitan tempat mereka tinggal, pasangan itu memutuskan untuk pergi ke sana untuk memperkenalkan diri. Saat berlatih untuk program lainnya, Margot dan timnya memperhatikan bahwa semua rumah tersebut memiliki pemandangan panorama kastil suram di pegunungan. Ketika keluarga Adams tiba di kota, semua orang terkejut dengan penampilan mereka yang tidak wajar dan suram. Mereka membawa singa peliharaan mereka untuk melihat tempat itu, yang menyebabkan keputusasaan di antara penduduk. Karena keterbatasan waktu, pasangan tersebut memutuskan untuk berpisah guna menjangkau setiap sudut kota. Saat memasuki kedai kopi dengan Ting, Gomez menyebabkan keanehan di antara orang-orang dan hanya pergi setelah mencicipi ampas kopi yang lezat. Ketika mereka bertemu lagi, keluarga tersebut mendengar pertunjukan musik oleh sekelompok remaja dan percaya bahwa ini adalah cara untuk menyambut mereka. Oleh karena itu, Paman Vester memutuskan untuk membalas keramahan tersebut dan menggunakan semua bakatnya untuk menyanyikan lagu yang aneh yang membuat penonton merinding. Di tengah kekacauan itu, Margot muncul untuk menyambut tetangganya. Wanita itu menawarkan mereka kesempatan untuk merenovasi rumah besar mereka oleh arsitek terkenal dan mengatakan bahwa dia bersedia menerima tantangan untuk mendekorasi ulang rumah tua itu. Keesokan paginya, seperti yang telah diatur, Margot dan timnya melakukan kunjungan pertama mereka ke rumah besar itu. Parker juga berniat masuk ke sana dengan misi menyelidiki tempat itu. Ia mengarahkan pengikutnya untuk meminta bantuan jika ia tidak memberikan kabar dalam 30 menit ke depan. Saat Lurch membuka pintu, Mitch, salah satu juru kamera, terkejut dan memutuskan untuk pergi, tetapi berubah pikiran saat ia bertemu dengan singa yang muncul tepat di belakangnya. Sebelum Parker bisa masuk ke dalam rumah, pintu tertutup dan gadis itu terjebak sendirian di luar. Saat memasuki rumah, Margot segera mulai mengevaluasi dekorasinya. Dengan mengutak-atik kandil, lorong rahasia terungkap dan Mitch menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Saat mereka tiba di ruang bawah tanah, Morticia melepaskan ribuan laba-laba untuk membentuk jembatan dan memungkinkan para tamu melintasi lubang tanpa dasar. Melihat Parker duduk sendirian di luar rumah besar, Wednesday memutuskan untuk memperkenalkan dirinya. Parker mengatakan kepadanya bahwa ia belum pernah melihat gadis itu di sekolah, dan Wednesday mengaku bahwa ia belajar di ruang bawah tanah. Selama percakapan, gadis pucat itu menggunakan panah otomatisnya untuk berlatih menembak sasaran dan menancapkan beberapa panah ke pamannya Vester. Ia bertanya seperti apa sekolah itu dan sangat gembira bisa mengetahuinya saat ia menemukan bahwa tempat itu mirip dengan hutan. Setelah menyaksikan berbagai keanehan yang tersebar di seluruh rumah, Margot mengklaim punya proyek untuk merombak seluruh rumah. Dia menggunakan cat semprot untuk menandai semua bagian rumah yang harus diubah. Namun, di akhir penandaan, Morticia mengatakan bahwa tempat itu sempurna dan berterima kasih atas renovasinya. Baginya, coretan itu memainkan peran penting dalam membuat lingkungan itu menjadi lebih aneh. Gomez seperti biasa mendukung istrinya. Hanya ketika mereka berada di luar rumah, barulah kru lainnya menyadari Mitch hilang. Namun mereka memutuskan untuk melarikan diri saat mereka mendengar suara seram dari rumah yang memerintahkan mereka untuk keluar dari sana. Sebelum dia pergi, Margot berbicara kepada Gomez dan mengungkapkan bahwa dia memiliki 50 rumah untuk dijual di kota. Semuanya memiliki pemandangan rumah tersebut, jadi wanita itu ingin merenovasi tempat itu. Mendengar ini, pria itu segera mendapat ide untuk membawa semua anggota keluarganya tinggal di kota itu dan menempati rumah-rumah itu. Setelah berterima kasih kepada wanita itu atas renovasinya, Gomez menyarankannya untuk lari dan kemudian melemparkan sepotong daging berdarah ke arah arsitek dan timnya. Di luar rumah, Parker memberitahu mereka bahwa dia bertemu Wednesday dan menganggap gadis itu sangat aneh. Karena keluarga Adams tidak menerima bantuannya, Margot bersedia untuk memulai rencana B sore itu.
Wednesday memberitahu orang tuanya tentang percakapannya dengan Parker dan menyatakan bahwa dia ingin bersekolah sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk mengganggu anak-anak lain seusianya. Morticia awalnya menentang ide ini, tetapi memutuskan untuk mengizinkan gadis itu bersekolah ketika Gomez mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengenal penduduk kota dengan lebih baik. Beberapa hari kemudian, pria itu mengantar putrinya pada hari pertamanya bersekolah. Saat memasuki sekolah, Wednesday segera menimbulkan kegemparan di antara para siswa. Parker sedang berdiri di dekat lokernya sambil berbicara dengan teman-temannya saat ia menyadari kehadiran gadis itu tepat saat ia memperkenalkan Wednesday kepada si kembar. Bethany muncul dan memasukkan sandwich berjamur ke dalam ransel Parker. Seolah itu belum cukup, ia mencuri soda dari seorang siswa yang sedang berjalan, menyusuri lorong dan melemparkan minuman itu ke dalam untuk melengkapi makan siangnya. Tepat saat Bethany dan gengnya pergi, Wednesday memutuskan untuk campur tangan. Gadis itu melemparkan tatapan mengancamnya, membuat Bethany ketakutan. Sambil memakan sandwich berjamur itu, Wednesday memikirkan rencana untuk mendominasi sekolah itu dalam beberapa minggu ke depan. Sesampainya di rumah, Margot pergi ke ruang rahasianya di mana dia memata-matai rumah tetangganya melalui kamera tersembunyi. Dia menggunakan jejaring sosialnya untuk menyebarkan fitnah tentang keluarga Addams. Tak lama kemudian, rumor tersebut menyebar ke seluruh kota dan penduduk mulai merasa takut kepada mereka. Di kelas sains, Wednesday menemukan mayat seekor katak dan mengaku telah bekerja dengan hewan itu ribuan kali sebelumnya. Dalam beberapa menit, gadis itu membuat mesin yang mampu mengarahkan arus energi listrik yang kuat ke tubuh hewan itu. Hewan-hewan di nampan lain juga terpengaruh dan tiba-tiba amfibi itu berdiri. Mereka mulai berjalan seolah-olah masih hidup dan atas perintah Wednesday, katak-katak zombie itu menyerang Bethany. Pada saat itu, seluruh kelas termasuk guru berlari ketakutan dan meninggalkan sekolah. Dengan dibatalkannya kelas, Parker mengajak Wednesday dan teman-temannya berjalan-jalan ke mall. Malam itu, saat Paman Fester sedang mandi, Pugsley dan orang tuanya sedang bermain di ruang tamu. Saat permainan berlangsung, terjadi ledakan dan bak mandi pun terjatuh ke lantai bawah. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi karena benda-benda mulai bermunculan dari perapian. Berikutnya, Ibu Gomez muncul. Nenek baru saja kembali dari perjalanan jauh untuk membantu Pugsley di mazurkanya. Wanita itu sedang banyak uang setelah memainkan beberapa permainan poker di kapal bajak laut. Selain itu, ia membawakan cucunya beberapa permen sebagai hadiah. Saat Wednesday tiba di rumah, ibunya melihat jepit rambut unicorn di rambutnya dan menjadi putus asa. Wanita itu mengkritik putrinya karena mengenakan sesuatu yang sangat mencolok, tetapi gadis itu mengabaikannya dan pergi ke kamarnya di lantai atas. Khawatir dengan putrinya, Morticia memutuskan untuk pergi berbicara dengannya dan mengundangnya minum teh di pemakaman keesokan harinya setelah sekolah. Untuk menghindari celotehan ibunya, Wednesday menerima undangan tersebut dan mematikan lampu untuk tidur. Namun, bukannya pergi ke pemakaman, Wednesday pergi ke rumah Parker sepulang sekolah. Dan saat berbicara dengan teman barunya itu, gadis itu menggunakan kaca pembesar untuk mengarahkan panas matahari, menghancurkan majalah remaja yang dikoleksi Parker. Wanita muda itu bertanya apa yang dilakukan Morticia saat melihat jepit rambut itu, dan Wednesday mengungkapkan bahwa ia kecewa pada ibunya karena ia bersikap terlalu menerima. Namun, gadis itu mengakui bahwa keluar ke jalanan mengenakan pakaian yang aneh lebih mengasyikkan dari yang ia perkirakan. Mendengar ini, Parker mengungkapkan bahwa ia berharap ia bisa mengenakan pakaian apapun yang ia inginkan, namun ibunya memaksanya mengenakan pakaian itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin sekali mengenakan sesuatu yang akan mengejutkan ibunya, dan Wednesday menyatakan bahwa ia akan membantu. Sementara itu, Morticia sedang menunggu putrinya di pemakaman saat ia menerima telepon dari orang tuanya yang telah meninggal. Kecewa, wanita itu melepaskan unek-uneknya dan bertanya kepada mereka bagaimana menghadapi putrinya yang masih remaja. Kemudian pasangan itu menyatakan bahwa Morticia persis seperti Wednesday saat ia masih muda dan menyarankannya untuk lebih mempercayai putrinya. Di rumah besar itu, Gomez dan saudara laki-lakinya terus berusaha melatih Pugsley untuk mazurka. Namun, anak laki-laki itu sudah kelelahan dan meskipun ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya, ia tidak dapat menguasai pedang. Gomez kemudian meminta putranya untuk pergi dan beristirahat dan saat anak laki-laki itu meninggalkan ruangan, pria itu melampiaskan kekesalannya kepada saudaranya. Ia putus asa karena ia percaya bahwa putranya akan dipermalukan di depan semua orang. Fester mencoba menenangkannya, tetapi Gomez sampai pada kesimpulan bahwa ia telah gagal dalam mendidik putranya. Di sisi lain pintu, Pugsley mendengar seluruh percakapan tersebut dan merasa sedih karena tahu bahwa ia adalah sumber kekecewaan ayahnya. Malam harinya ketika dia tiba di rumah, Wednesday mengenakan pakaian Parker dan ibunya sangat marah sehingga dia melarangnya untuk kembali ke sekolah. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wednesday pergi ke lantai atas ke kamarnya. Parker juga mengalami perubahan besar dan ibunya terkejut melihatnya. Gadis itu mengatakan bahwa mulai hari itu dia akan memilih pakaiannya sendiri dan untuk menghukumnya, Margot melarangnya menggunakan ponselnya. Di kamarnya, Pugsley sedang mencoba mengasah kemampuan pedangnya saat ia melihat saudara perempuannya melarikan diri dari rumah. Wednesday menolak untuk ditahan dan berkata bahwa ia akan pergi ke rumah temannya. Beberapa menit kemudian, Morticia pergi ke kamar putranya dan bertanya kepadanya apakah ia tahu di mana saudara perempuannya berada.
Anak laki-laki itu menjadi gugup karena pertanyaannya, dan akhirnya mengungkapkan keberadaan Wednesday saat mencoba menghipnotis ibunya. Keesokan paginya, sepupu It tiba di rumah besar itu. Saat Margot sedang bekerja, Parker mengambil kesempatan untuk mencari ponselnya. Gadis itu percaya bahwa perangkat tersebut ada di studio ibunya, karena hanya dialah yang diizinkan masuk ke sana. Wednesday kemudian mendorong temannya untuk masuk ke studio dan keduanya mulai menyelidiki tempat itu. Begitulah cara Wednesday menemukan lorong rahasia yang mengarah ke tempat persembunyian bawah tanah. Parker terkejut menemukan bahwa ibunya menyembunyikan kamera di semua rumah di kondominiumnya dan bahkan lebih terkejut saat Margot memergoki gadis-gadis itu. Wanita itu kemudian mengunci gadis-gadis itu di sebuah ruangan sampai dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Saat Glenn sedang berlatih dengan para figuran sebelum syuting episode terakhir Home Art and Garden, dia bertemu anggota keluarga Addams lainnya. Segera, pria itu menelepon bosnya dan memberitahunya tentang kedatangan keluarga yang benar-benar aneh itu ke kota. Saat itu juga, Margot mengirim pesan kepada seluruh warga bahwa keluarga Addams berencana menyerang kota itu malam itu juga. Setibanya di rumah besar itu, semua tamu gembira dengan upacara tersebut dan senang karena seluruh anggota keluarga berkumpul kembali setelah 13 tahun lamanya. Namun Bibi Slum adalah satu-satunya orang yang tidak menunjukkan antusiasme sedikit pun dan meragukan pelatihan yang diberikan Gomez kepada putranya. Melihat keluar jendela, Parker dan Wednesday menyadari bahwa Margot memimpin pemberontakan terhadap keluarga Addams dan bermaksud menghancurkan mereka. Bertekad untuk menyelamatkan keluarganya, Wednesday menggunakan jepit rambut untuk membuka pintu dan berlari kembali ke rumah. Sementara para kerabat sedang merayakan dan bersenang-senang di rumah besar itu, Bibi Slum memerintahkan Morticia untuk memulai upacara dan Gomez mengumumkan presentasi putranya. Salah satu keponakan Bibi Slum membantu wanita tua itu duduk sebagai juri, karena dialah yang akan menilai penampilan Pugsley. Anak laki-laki itu memulai penampilannya dengan bacaan horor yang merayakan seruan perang keluarga Addams. Kemudian Pugsley melakukan transisi menuju kedewasaan dan janggut tumbuh dengan cepat di wajahnya. Lalu akhirnya tiba saatnya presentasi saber mazurka. Sebelum pertempuran, Gomez mencukur janggut putranya, hanya menyisakan kumisnya agar anak laki-laki itu terlihat seperti dirinya. Segera setelah itu, anggota keluarga lain mulai menyerangnya, dan misi Pugsley adalah menggunakan pedangnya untuk membela diri. Namun, anak laki-laki itu hampir tidak bisa menghindari pukulan itu dan kehilangan pedangnya selama pertempuran. Menghadapi kekalahan, Pugsley meminta maaf karena mengecewakan ayahnya, tetapi Gomez menyatakan bahwa dia salah karena khawatir tentang melakukan sesuatu dengan cara tradisional, alih-alih membiarkan putranya menjadi siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba sebuah batu raksasa menyerbu rumah besar itu. Margot bersama pasukannya berada di luar dan menggunakan ketapel untuk menyerang keluarga itu. Saat mereka semua melarikan diri dalam keputusasaan, Gomez mengingatkan mereka bahwa makna sebenarnya dari mazurka adalah untuk melindungi keluarga mereka dari mereka yang ingin menghancurkannya. Untuk melindungi mereka, bocah itu tidak membutuhkan pedang. Sebaliknya, ia harus menggunakan bakatnya yang sebenarnya. Dengan bom dan ketapel di tangan, bocah itu memandu anggota keluarganya ke tempat yang aman sambil menghancurkan semua batu yang menghalanginya. Tepat saat mereka akan melarikan diri, rumah itu mulai runtuh dan amunisi Pugsley habis. Semuanya akan hancur seandainya Wednesday tidak tibayang dengan bantuan Ichabod berhasil mencegah kematian tragis semua anggota keluarganya. Pohon itu menggunakan cabang-cabangnya untuk menyelamatkan mereka. Melihat keluarga itu meratapi hancurnya rumah mereka, penduduk desa menyesali perbuatan mereka, tetapi Margot masih ingin melenyapkan mereka. Menyadari dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, wanita itu memutuskan untuk kembali ke kota, karena ia harus merekam episode terakhir acaranya. Namun sebelum arsitek itu sempat pergi, Wednesday dan Parker menyajikan bukti yang memberatkannya dan memberitahu penduduk bahwa Margot memiliki kamera tersembunyi di semua rumah warga. Setelah kedoknya terbongkar, wanita itu mengakui apa yang telah dilakukannya dan mengklaim bahwa dialah yang mengendalikan kota itu. Parker merekam seluruh pidatonya dan mengekspos ibunya kepada 3 juta orang. Dengan hancurnya citra Margot, Glenn mengungkapkan bahwa stasiun TV baru saja menghubunginya untuk menginformasikan bahwa acara arsitek itu telah dibatalkan. Mendengar ini, wanita itu putus asa, percaya bahwa dia akan bangkrut karena dia tidak akan dapat menjual 50 rumah itu. Kemudian, Paman Fester muncul di tempat kejadian dan mengatakan bahwa keluarganya tertarik untuk membeli beberapa properti tersebut. Merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan, penduduk menawarkan bantuan untuk membangun kembali rumah besar tersebut. Beberapa minggu kemudian, keluarga Addams pindah ke kota dan semua kerabat dapat berkumpul kembali. Akhirnya, Margot dan Fester menjadi sepasang kekasih dan membuka perusahaan real estate bersama. Ketika rumah besar itu dibangun kembali, Pugsley akhirnya dapat merayakan mazurkanya dan menjadi anggota resmi keluarga Addams. Bagaimana pendapat Anda tentang film ini?